Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang beranggotakan Amelia Nurulan, Hanisipa Padilah, Denanda Zalianti, dan Siti Sri Rahayu. Pengertian Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah dekret secara legal keputusan Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, pada 5 Juli 1959. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Sementara 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah, ada beberapa alasan kenapa Presiden Soekarno mengeluarkan dekret. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dikeluarkannya dekret presiden. Faktor utama penyebab dikeluarkannya dekret presiden karena kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan undang-undang baru untuk mengganti UUDS 1959. Badan Konstituante adalah lembaga negara yang dibentuk lewat pemilihan umum 1955. Badan tersebut dibentuk untuk merumuskan UU baru, tapi sejak dimulai persidangan pada 1956 hingga 1959 tidak berhasil merumuskan. Kondisi itu membuat Indonesia semakin buruk dan kacau. Banyak muncul pemberontakan di daerah-daerah. Mereka tidak mengakui keberadaan pemerintahan pusat dan membuat sistem pemerintahan sendiri. Pada 22 April 1959 diadakan sidang lengkap konstituante di Bandung. Pada sidang tersebut, Presiden Soekarno mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Dalam pidatonya, Soekarno mengkritik cara kerja konstituante yang kurang mengalami kemajuan selama 2 tahun 5 bulan 12 hari. Kemudian meminta supaya usul pemerintah disetujui dengan segera. Usulan Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945 terjadi pro dan kontra. Ada yang mendukung dan menolak. Dua partai besar, PNI dan PKI, menerima usul rencana pemerintah tentang UUD 1945, sedangkan Mas Jumi menolak. Di kalangan yang menolak menjelaskan kekhawatirannya tentang akibat-akibat pelaksanaan demokrasi terpimpin dengan pelaksanaan UUD 1945. Namun dalam sidang konstituante telah beberapa kali dilakukan pemungutan suara tidak berhasil memecahkan usul pemerintah tersebut. Isi Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Yang ke-1, dibubarkannya konstituante. Yang kedua, diberlakukannya kembali UUD pada tahun 1945. Yang ketiga, tidak berlakunya lagi UUDS pada tahun 1950. Dan yang keempat, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Arti penting Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan dibubarkannya sistem demokrasi liberal dan menerapkan sistem demokrasi terpimpin, bangsa Indonesia terhindar dari konflik yang terus-menerus yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan. Dengan dibentuknya MPRS dan DPAS, lembaga-lembaga baru ini dibentuk sesuai dengan tuntutan UUD tahun 1945. Dengan adanya perintah KASAD untuk mengamankan jalannya dekret, kekuatan militer memegang peranan penting dalam percaturan politik di Indonesia. Lembaga-lembaga yang terbentuk setelah adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu MPRS, DPAS, DPRGR, Front Nasional, BPKAN, pembentukan Depernas. Pengeluaran Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pengeluaran Dekret Presiden 1959 menetapkan pembubaran konstituante
menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.